guys, Bale Movie di sini. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas film yang berjudul The Last Airbender. Film bergenre fantasi ini dirilis pada tahun 2010. Film ini merupakan film adaptasi dari serial televisi berjudul Avatar The Last Airbender. Air, bumi, api, udara. Dahulu semua negara hidup dengan damai. Kemudian semua berubah saat negara api menyerang. Hanya Avatar, ketua dari keempat elemen yang dapat menghentikannya. Siapa sih yang gak tahu kartun yang satu ini? Di mana seorang avatar akan hadir untuk menyelamatkan dunia dari pertempuran tiada akhir. Film diawali dengan diperlihatkan keadaan dunia saat itu, di mana setelah ratusan tahun Avatar menghilang, negara api menyatakan perang kepada negara air, bumi, dan udara. Ratusan tahun sebelumnya, Avatar selalu hadir sebagai penyeimbang dari keempat negara tersebut. Hal itu karena Avatar adalah satu-satunya orang yang bisa menguasai keempat elemen tersebut. Ratusan tahun kemudian, terlihat dua saudara dari negara air suku selatan, yaitu Sokka dan adiknya yang bernama Katara. Diketahui bahwa Katara adalah salah satu pengendali air yang masih tersisa di suku tersebut, di mana negara api sebelumnya telah menyerang suku mereka. Pada suatu hari, Sokka dan Katara pergi berburu di sekitar tempat mereka. Sampai kemudian, keduanya menemukan sesuatu yang bercahaya di dalam sebuah es. Katara pun mencoba memecahkan es tersebut. Dari dalam es itu, keluarlah cahaya yang begitu terang. Sampai akhirnya dari dalam es itu, terlihatlah tubuh seorang anak misterius. Seorang anak yang memiliki tanda di kepalanya. Anak itu pun tersadar dan memperkenalkan dirinya dengan nama Aang. Aang memiliki peliharaan yang berupa hewan purba bernama Appa. Tak diduga, Aang adalah satu-satunya pengendali udara yang masih tersisa. Hal itu disebabkan karena sebelumnya negara api telah membunuh semua orang di negara udara tanpa tersisa. Mengapa demikian? Karena negara api tahu bahwa Avatar selanjutnya terlahir dari negara tersebut. Oleh sebab itu, mereka menghabisi semua orang di negara udara tanpa tersisa. Tak diduga, ternyata Aang adalah satu-satunya yang selamat. Tak lama kemudian, terlihat kapal dari negara api mendekati wilayah suku air selatan. Kapal itu berisi prajurit-prajurit negara api yang dipimpin oleh Pangeran Zuko. Pangeran Zuko adalah anak dari Raja Negara Api yang dibuang oleh ayahnya sendiri. Hal itu karena Raja merasa bahwa Pangeran Zuko adalah pangeran yang lemah. Oleh sebab itu, Pangeran Zuko selama ini hidup bersama pamannya yang bernama Jenderal Iroh. Pangeran Zuko memimpin pasukannya untuk menyandra beberapa orang dari suku air selatan. Kemudian, ia pun melihat Aang yang berada di sana. Saat melihat Aang, Zuko langsung yakin bahwa ia adalah seorang avatar. Zuko pun melepaskan semua orang dan hanya membawa Aang saja. Tujuannya adalah ia akan menyerahkan Avatar kepada ayahnya agar mendapatkan pengakuan kembali. Setelah itu, Aang dibawa ke dalam kapal. Iroh dan Zuko pun memberikan tes kepada Aang. Apakah ia benar-benar Avatar yang sedang mereka cari? Dan benar saja, setelah disuguhkan semua benda, Aang ternyata mampu menguasai semuanya. Mengetahui hal itu, Aang pun mencoba kabur dari kapal tersebut. Tak diduga, di luar kapal ternyata Sokka dan Katara telah menunggunya dengan bantuan Appa. Dengan begitu, Aang pun berhasil kabur dari kapal tersebut. Singkat cerita, Aang dan yang lainnya pun menuju ke negara udara. Setelah sampai di sana, Aang tidak bisa menemukan siapapun, melainkan ia hanya bisa melihat tulang belulang dari teman-teman dan biksunya. Semua itu terjadi karena serangan dari negara api di negara udara. Aang yang melihat hal itu pun lantas sangat marah.
Dengan kemarahannya, Aang mengeluarkan angin yang cukup besar. Beruntung Katara berhasil menenangkannya kembali. Setelah itu, mereka pun melanjutkan perjalanan menuju suku Bumi Selatan. Tak berbeda dari tempat-tempat lainnya, tempat itu ternyata juga telah dikuasai oleh negara api, di mana semua pengendali tanah disekap di sebuah tempat. Aang dan yang lainnya juga akhirnya dibawa ke tempat tersebut. Melihat semua pengendali ditahan seperti itu, Aang pun mencoba untuk menyadarkan mereka bahwa sebenarnya jika mereka mau memperjuangkan wilayah mereka dan bersatu, mereka pasti akan menang. Kemudian ketika Aang akhirnya mengungkapkan identitasnya yang sebenarnya, para pengendali tanah itu pun akhirnya bersemangat kembali. Dan benar saja, para warga yang dibantu oleh Aang akhirnya melawan para prajurit negara api. Disinilah kita akhirnya diperlihatkan kekuatan dari para pengendali tanah yang dibantu oleh Aang. Beruntung dengan kerjasama itu, mereka akhirnya bisa membebaskan wilayah mereka. Setelah itu, Aang pun mengaku kepada Sokka dan Katara bahwa meskipun ia adalah seorang avatar, namun ia hanya menguasai elemen udara saja. Karena saat penobatannya waktu itu sebagai avatar, Aang malah kabur. Oleh sebab itu, Aang harus mempelajari dan menguasai elemen lainnya agar bisa mendamaikan dunia. Setelah itu, Katara pun mengusulkan kepada Aang untuk pergi ke suku air utara. Di sana, Aang akan menemukan guru untuk mempelajari elemen air. Sebelum berangkat, Aang dan yang lainnya pun memilih untuk beristirahat. Di sana Katara sedikit mengajari Aang tentang cara pengendalian air. Setelah itu, Aang pun memutuskan untuk pergi ke kuil yang terletak di negara udara, di mana ia akan meminta saran kepada roh bulan yang berada di sana agar Aang bisa menguasai semua elemen tersebut. Sesampainya di kuil, ia ternyata bertemu dengan seorang penjaga kuil. Penjaga kuil itu membawa Aang ke suatu tempat di mana semua rekarnasi avatar berada di sana. Alih-alih membantunya, penjaga kuil itu ternyata telah dibayar untuk menjebak Aang di sana. Para prajurit negara api yang dipimpin oleh Komandan Zhao lalu menangkap Aang. Aang pun disekap di suatu tempat. Dengan kedua tangannya yang terikat, Aang tak bisa berbuat apapun. Dan pada malam harinya, seseorang bertopeng tiba-tiba datang dan menyelamatkan dirinya. Aang dan orang itu pun berusaha untuk kabur dari para prajurit di sana. Aang dan orang itu dikepung oleh beberapa prajurit dari negara api. Aang menunjukkan kekuatan elemen udaranya yang sangat ia kuasai untuk melawan semua prajurit tersebut. Lalu mereka pun berhasil keluar. Namun sayang, orang bertopeng itu malah terluka. Dan saat Aang membuka topengnya, ternyata orang itu adalah Zuko. Zuko melakukan hal itu agar ia bisa membawa avatar ke negara api dengan tangannya sendiri. Dengan begitu ayahnya pasti akan bangga kepadanya. Aang membawa Zuko kabur dari tempat itu. Sampai di tengah hutan, Aang pun meninggalkan Zuko di sana, sedangkan ia kembali ke tempat Katara dan Sokka. Di tempat lainnya, Komandan Zhao pergi menemui raja dan melaporkan apa yang telah terjadi, di mana Pangeran Zuko adalah orang yang telah menculik Aang dan menggagalkan rencana mereka. Raja Api pun memerintahkan pasukannya untuk pergi menyerang suku manapun yang akan didatangi oleh Aang nanti. Di sisi lain, Aang dan yang lainnya pun sampai di suku air utara. Aang disambut dengan baik oleh penduduk di sana. Terlihat pula raja dan putrinya yang bernama Putri Yue. Sesampai di sana, Aang langsung diajari cara mengendalikan air oleh seorang guru yang hebat. Meskipun begitu, entah mengapa Aang masih tidak bisa menguasai elemen tersebut. Lalu Aang dan yang lainnya pun pergi ke sebuah tempat untuk bertemu dengan roh naga. Sementara itu, di waktu yang sama, pasukan negara api ternyata telah hampir sampai di suku air utara.
Pasukan itu dipimpin oleh Komandan Zhao. Terlihat juga Jenderal Iroh dan Zuko. Namun, Jenderal Iroh sengaja menyembunyikan Zuko dari Komandan Zhao. Dan ia pun menyuruhnya untuk pergi melalui jalan lain dengan kapal kecil. Zuko pun berhasil masuk ke dalam suku melalui bawah air. Ia pun langsung pergi ke tempat Aang berada. Di tempat itu terlihat Aang yang sedang bermeditasi dan ditemani oleh Katara. Katara berusaha melawan Zuko yang berniat untuk menculik Aang. Namun apa daya, ia tak sanggup dan akhirnya ia pun terkena serangan dan jatuh pingsan. Zuko pun berhasil membawa Aang yang sedang bermeditasi. Zuko menyembunyikan Aang di sebuah ruangan sembari melihat pasukan negara api mulai menyerang suku air selatan. Terlihat pasukan api masuk dengan berbondong-bondong dan menghancurkan suku tersebut. Tak lama kemudian, Aang akhirnya sadar. Dengan ikatan di tangannya, Aang terus berusaha untuk menghindari serangan dari Zuko. Beruntung Katara datang di waktu yang tepat. Dengan kekuatan pengendali airnya, Katara pun berhasil membekukan Zuko. Setelah itu, Aang dan Katara pun keluar untuk membantu peperangan di sana. Sementara itu, Komandan Zhao yang licik berhasil menemukan kelemahan dari suku tersebut. Ia pun pergi ke kuil suci untuk membunuh roh bulan yang menjadi sumber kekuatan dari elemen air. Roh bulan diwujudkan dalam bentuk ikan di kuil suci tersebut. Di sana Jenderal Iroh juga terlihat di samping Komandan Zhao. Jenderal Iroh sangat menentang apa yang akan dilakukan oleh Komandan Zhao. Karena mereka sebagai manusia tidak seharusnya mengganggu kehidupan dari para roh. Namun Komandan Zhao tak memperdulikan apa yang dikatakan oleh Jenderal Iroh. Ia pun menangkap ikan tersebut dan lantas membunuhnya. Seketika bulan di langit pun berubah menjadi merah. Para pengendali air tak mampu menggunakan kekuatannya lagi. Karena hal itu, Putri Yue akhirnya mengorbankan kehidupannya untuk menghidupkan kembali roh bulan tersebut. Dan benar saja, Putri Yue pun menyelam dan meninggal dunia. Rohnya kini telah berpindah ke dalam tubuh roh bulan. Seketika bulan pun kembali berubah. Seluruh pengendali air kembali mendapatkan kekuatan mereka. Para pengendali air itu pun bersatu dan membunuh Komandan Zhao. Sementara itu, Aang akhirnya bangkit dan bisa mengendalikan air dengan kekuatan avatarnya. Ia pun mengangkat air laut, membentuk ombak yang sangat tinggi. Ombak itu kemudian membawa para pasukan api pergi dari tempat tersebut. Film diakhiri dengan diperlihatkan raja dari negara api bersama putrinya, di mana ia meminta putrinya yang bernama Azula untuk turun tangan dan menangkap Avatar. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini.